Bedah isu pada kesempatan sekarang ini akan membahas soal rencana dari Partai Nasionalis Demokrat, Partai Nasdem akan menggelar konvensi presiden untuk memilih presiden dari Partai Nasdem pada tahun 2024 nanti. Perjalanan menuju Pilpres 2024 memang masih panjang, dan Partai Nasdem adalah salah satu partai yang dibandingkan dengan partai-partai lainnya sudah memanaskan mesin dalam persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden. Rencana Partai Nasdem untuk menyelenggarakan konvensi pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Nasdem ini tentu saja perlu diapresiasi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini akan ada badan pekerja yang dibentuk untuk menyiapkan penyelenggaraan konvensi ketatanegaraan atau konvensi pemilihan presiden. Nah, sahabat pembelajar, dari sisi hukum tata negara, sebetulnya konvensi pemilihan presiden itu hanya terjadi tidak di Indonesia. Yang menggunakan mekanisme ini diantaranya misalnya Amerika yang mempunyai dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, serta sebetulnya juga banyak partai-partai lain yang independen itu mencoba untuk membuat konvensi capresnya masing-masing. Partai Demokrat itu menyampaikan beberapa bakal calon presiden dari Partai Demokrat, lalu kemudian mereka melakukan konvensi dari negara bagian satu ke negara bagian lain. Begitu juga dengan kubu Republik. Nah, di Indonesia tentu tidak ada mekanisme seperti ini, karena bagaimanapun Indonesia punya aturan yang berbeda. Mekanisme pencalonan presiden itu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ada ambang batas dari pencalonan presiden. 20% partai yang menguasai atau memiliki kursi di parlemen itu bisa memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau misalnya ada satu partai yang mampu sendiri 20%, sebut saja misalnya PDIP, maka yang bersangkutan ya tetap PDIP bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi dengan partai lainnya. Tetapi ketika kurang, tentu saja harus bergabung dengan satu dua partai lainnya sampai kemudian ambang batas dari pencalonan presiden itu terpenuhi. Partai Nasdem tentu saja kita paham angkanya tidak sampai 10%. Karenanya kemudian Partai Nasdem meniscayakan ketika mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden, ia harus menjalin koalisi dengan partai lain. Nah, bagaimana dengan rencana dari Partai Nasdem untuk mengadakan konvensi pemilihan calon presiden wakil presiden dari Partai Nasdem? Tentu saja harus mengajak partai-partai lainnya. Hari ini 16 Juni saya membaca juga bahwa pentolan dari tokoh Partai Nasdem mengatakan ia akan mengajak 1-2 partai lain sehingga sampai kemudian angka ambang batas 20% itu untuk ikut serta dalam konvensi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Saya pikir itu ikhtiar baik, sampai kemudian nanti apakah koalisi ketiga partai itu memang bisa dilakukan untuk menyongsong penyelenggaraan Pilpres yang akan dilaksanakan di 2024 nanti. Sahabat pembelajar, di bagian bedah isu ini saya ingin mengatakan bahwa istilah konvensi sebetulnya tidak hanya untuk bagaimana mekanisme konvensi pemilihan calon presiden seperti di Amerika
yang kemudian juga pernah diikuti oleh Partai Demokrat di Indonesia pada masa yang lalu itu, dan sekarang sedang digagas oleh Partai Nasdem. Itu istilah yang pertama. Tapi istilah konvensi juga sebenarnya punya pengertian dua lainnya. Yang kedua, misalnya konvensi itu artinya adalah konvensi ketatanegaraan, kebiasaan yang tidak tertulis tapi dipenuhi dalam praktek ketatanegaraan, convention juga. Dan ada juga istilah yang ketiga, konvensi itu artinya juga perjanjian internasional, misalnya konvensi hukum laut internasional. Tetapi yang kita diskusikan sekarang tentu dalam pengertian yang pertama, yaitu konvensi sebagai mekanisme rekrutmen pemilihan calon presiden melalui jalur konvensi. Nah, bagaimana mekanisme di Partai Nasdem? Itu belum ada bentuknya karena badan pekerjanya saja baru akan dibentuk. Tetapi ikhtiar ini menurut saya baik untuk menumbuhkan demokrasi yang jauh lebih sehat, lebih demokratis, partisipasi rakyat kelihatan. Saya pikir itu. Terima kasih, sampai ketemu di bedah isu berikutnya.